Hai, jumpa lagi dalam Dialog Jiwa, Kisah Sang Pemandu Jiwa, masih bersama dengan saya, Dava. Udah lama banget Dava nggak buat konten-konten ya, dan hari ini ada kesempatan Dava buat sekedar membagi kisah dengan teman-teman kalian, apalagi banyak pertanyaan-pertanyaan tentang seputar dunia-dunia mistis, dan beberapa dialog jiwa yang sudah Dava take di sorotan Instagramnya Dava, tentang kasus perceraian yang semakin tinggi, pembunuhan yang semakin tinggi, terus kejahatan yang semakin meningkat. Dan Dava di sini cuma mau membagikan beberapa saran dan untuk menjawablah pertanyaan-pertanyaan kalian. Karena jujur saja udah hampir 5 bulan ini Dava cuman berkecimpung untuk membantu para konsultan-konsultan yang benar-benar diganggu atau diserang sama makhluk astral dan orang-orang berilmu hitam yang menjengkelkan gitu. Jadi ada 2 kasus di sini yang selama 5 bulan ini buat Dava tuh agak gimana ya, rada-rada nggak enak. Dan tapi ada satu sisi positifnya, yaitu high vibration-nya Dava itu menjadi meningkat. Sisi positifnya, energi positifnya Dava tuh semakin meningkat. Jadi orang-orang yang bisa ngelihat Dava pasti sudah tahu nih, Kak Dava kayaknya gini, kayaknya gini. Tapi 2 kasus berat ini yang Dava menganggap berat, kenapa? Karena Dava sendiri diteror guys, diteror akunya. Karena kasus yang pertama adalah Dava membantu satu orang cewek yang mana udah pernah Dava cerita di podcast di Spotify. Ada 5 sosok yang benar-benar ini motor ganggu aja guys. Ada 5 sosok yang benar-benar menginginkan satu tubuh cewek ini jadi tumbal gitu, karena dia sendiri itu hampir mau dijadikan tumbal oleh ayah kandungnya sendiri. Kalian bayangin kan, ayah kandungnya mau menumbalkan dia, anak kandungnya sendiri. Dan di situ tuh ada 5 sosok. Yang pertama kuntilanak, yang kedua sosok ular, yang ketiga sosok buaya, yang keempat sosok monyet, dan yang kelima sosok kuntilaki guys. 5 guys, 5. Dan it's very Dava sendiri benar-benar ketakutan waktu itu. Cuman puji Tuhannya adalah 3 hari sebelum Dava bertemu dengan orang ini, sosok-sosok ini, Dava udah dikasih vision duluan. Jadi Dava udah tahu nih apa harus Dava prepare gitu kan. Dan ketika kan kejadian tuh waktu taping loh guys, taping video. Dan puji Tuhan malam itu Dava juga minta tolong ke Jordan, karena Dava kan tipenya agak pengen cepet selesaikan, dan si Jok pengennya main-main dulu. Jadi ya sekalian ngajarin si Adek untuk ya ginilah sosoknya dengan energi seperti ini. Dan malam itu selesai masalahnya. Cuman itulah, aku diteror waktu di rumah, waktu pulang dari situ. Jadi dia itu ngikutin Dava lalu neror orang rumah. Sampai akhirnya Dava mutusin untuk panggil teman-teman kecilnya Dava, teman-teman astralnya Dava, dan satu orang kuntilanak hitam yang dapat teman namanya Lady. Dan Dava kan biasa panggil dia La Señorita Morena. Jauh banget namanya, tapi itulah Dava panggil untuk membantu untuk terselesaikan satu kasus itu. Lah kasus yang kedua adalah Dava nolongin satu cowok yang terkena proapi di sini. Untuk orang gunain ilmu hitam dan naruh obatnya tuh di dalam tungku, sehingga nih cowok terkena guna-guna kayak gitu. Dan menjengkelkan adalah, kenapa bagian menjengkelkannya banyak sekali, tapi memang inilah bagian-bagian part yang memang Dava juga ngerasa kayak gimana ya, kurang nyaman juga, tapi pengen nolong gitu. Mereka minta di pertemanannya Dava di Instagram waktu itu. Awal-awalnya nggak mau nolong ini, cuman ketika Dava ngeliat dia nggak langsung kontak ke Dava kan, melalui Instagram si adeknya dia tuh cewek.
Jadi Dava ngeliat, pas ngeliat fotonya itu dan dia bilang, kak, beta pun kakak ada begini-begini. Dava coba untuk telusuri, coba untuk ngastral ke sana. Dan puji Tuhannya adalah dia tinggal di area-area yang memang bisa akses ke Dava tuh lebih cepat. Dan Dava nggak usah susah-susah untuk ngastral jauh kan. Dan Dava waktu itu minta untuk tatap muka, bertemu dengan dia. Dan yang ngejagain dia ini sosok laki-laki tinggi besar hitam dengan taring dua panjang. Ini Dava nggak tahu ini sosok genderuwo atau gimana karena gelap banget modelnya, cuma matanya merah besar. Tapi Dava bisa tahu perawakannya itu. Dan mereka ngirimin beberapa kuntilanak ke rumahnya dan beberapa kiriman-kiriman lain yang berupa kepiting, ular, waktu itu lagi ya dia bilang burung warna hitam, terus keong. Pokoknya aneh-aneh lah yang kirim di rumah. Sampai akhirnya malam itu Dava ngechat si adeknya dia. Oke, kita bertemu gitu kan. Satu hari Dava ketemu sama dia sore-sore. Dan di situ Dava bilang nanti lu kena gangguannya ini. Dijelaskan kan. Dan setelah Dava sentuh dia, Dava kasih tanda bekasnya Dava. Kalian tahu nggak? Dia pulang dan langsung malam itu diganggu. Karena mereka tahu ada yang menolongin. Dan setelah diganggu beberapa hari muncullah sakitnya dia, puro api yang tadi yang Dava udah jelaskan sebelum-sebelum bahwa nanti dia akan kena ini. Dia udah ya memprepare dirinya sendiri gitu kan. Dan Dava minta dia puasa 3 hari. Lalu beritahu dia segala sesuatu yang harus dilakukannya. Jadi Dava kasih dia total 1 bulan supaya dia bersih, benar-benar bersih total dan gak diganggu lagi. Karena kalau misalnya memang sih bisa cepat, lebih cepat dari itu, cuman Dava nguji lagi nih si orangnya. Jadi Dava nggak asal ngebantu aja, Dava juga harus lihat spiritualnya harus dibersihkan juga gitu kan. Dia harus dekat sama Tuhan loh guys. Jangan kita hanya nolongin kayak gitu aja, kita lepaskan jiwanya kayak gitu, nggak boleh. Itu bukan pemandu jiwa namanya. Jadi seperti biasa dibantu dia. Lalu setelah terbantu, puji Tuhan udah mulai membaik. Dan kalian tahu nggak Suangginya ngapain? Malam itu kita berkelahi secara astral. Dia coba untuk mencari tahu siapa yang bantu dan segala macam. Energi negatifnya itu ditransfer semuanya ke si cowok yang Dava bantu. Dan malam itu puji Tuhan Dava kebetulan pergi untuk menghealing secara astral orang itu. Energi itu Dava transfer kembali ke dia, pulangin ke tuannya, dan 15 ekor babi mati guys. Ya Dava sebut angka ini tapi yang aslinya Dava samarkan ya. Tapi itulah Dava transfer ke babi-babinya yang piaraannya dia. Dan Dava ngingat cerita di Alkitab bahwa setan-setan minta untuk dimasukkan ke babi ketika Yesus mengusir mereka dari orang gerasa. Dan itulah kuasa Tuhan. Dan 2 kasus inilah yang buat Dava sangat terkesima bahwa Tuhan itu luar biasa. Selama 5 bulan itu 2 kasus yang benar-benar buat imannya Dava tuh benar-benar yang gep habis. Dan tahu nggak sih beberapa hari yang lalu tuh high loh, Dava punya energi semakin meningkat. Dan inilah kisah Dava, kisah sang pemandu jiwa untuk kali ini. Dava harap punya banyak waktu lagi untuk berbagi kisah dengan kalian. Dava hanya selalu minta untuk doakan anak-anak, doakan semua jiwa-jiwa yang telah berpulang, doakan anak-anak yang sudah diaborsi, dan semoga nggak ada lagi yang melakukan aborsi, tindakan kriminalitas, dan semoga jiwa-jiwa dapat beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman ilahi Tuhan. Oke, see ya.